Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Citoloma guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya guys, like, share, and comment ke teman-temannya, keluarga, saudara, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku guys di Marta Sri Irwanto guys. Nah, subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komentarnya kami butuhkan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, si Bang Jul. Halo, boleh memperkenalkan dirinya dulu Bang Jul? Oke, nama saya Juliadi. Dulunya bersekolah di SMA Negeri 1 Batu bersama rekan ini. Ya, kita satu angkatan ya. Angkatan. Sama-sama berprofesi menjadi guru ya. Dulu begini ceritanya kan. Dulu ini kami kan satu SMA nih, satu SMA sama Bang Jul. Sama Bang Jul aja. Boleh. Satu SMA. Dulunya kita pernah satu kelas. Nah, dia awalnya aku ketua kelas. Kelas 1. Kelas satunya. Terus dia ketua kelas, guys. Di kelas 2. Kita aktif juga dalam organisasi seperti pramuka. Itu banyak kali kenang-kenangannya seperti zaman itu. Oke. Nah, kali ini kita bercerita, kebetulan kita sama-sama bernasib sama, kita masih dulu sama-sama menjadi seorang pendidik ya, tapi beda jalur, dia guru dan saya tenaga pendidikan di bidang administrasi guys. Nah, di sini kita akan bercerita pengalaman kita atau suka duka ketika ketika bekerja sebagai seorang guru guys, mulai dari awal merintis apa namanya istilah itu, dari awal bekerja sampai sekarang. Nah, itu kita akan korek. Nih kisah-kisah Bang Jul pasti ada yang menarik. Nah, mungkin bisa jadi motivasi bagi kawan-kawan yang mendengarkan Bang Jul ya. Ya, benar. Nah, ini Bang. Kira-kira Bang Jul mulai honor itu sejak tahun berapa? Saya menghonor itu dari tahun 2004. Bulan Juli 2004. Iya, udah lama juga. Kalau di undangan sekarang udah berapa tahun itu? Sekarang 2022. Kurang 2004. Kurang 2004. Sudah 30. 30. Itu udah pensiun. Sudah mendekati berapa Marta? 22 kurang 2004. 22 kurang 2004. 2022 kurang 2004. Kira-kira ada sekitar 22 kurang 4 berapa? 18 tahun. 18 tahun. Ya, kira-kira 18 tahun. Malu lah guys, matematikanya dulu merah. Merah matematika, tetapi kelas IPA. Kalau Pak Robert, Pak Robert, Pak Dahlan, Pak Saprialdi, yang guru-guru kami dulu di SMA. Ya. Nah, berarti 18 tahun itu udah lama juga ya Bang Jul ya? Lama sekali. Itu sekarang masih honor apa gimana Bang Jul? Alhamdulillah pada tahun 2019 kita sudah lulus tes ASN PPK, yaitu aparatur sipil negara dengan apa namanya itu? ASN PPK Bang Jul grogi. Mohon maaf ya. Belum lah, perdana ini diajak studio oleh Pak Marta. Yaitu ASN ini adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara, tapi yang dibagi menjadi dua, satu PNS, satu PPPK. PNS dan PPK dia mirip tapi tidak sama. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya kalau PNS 1 SK itu berkelanjutan, tidak ada perpanjangan kontrak. Yang ASN PPK ini dia dikontrak per periode, per 5 tahun. Nah, dan penilaiannya pun berbeda. SKP-nya kalau di PNS itu ada periodenya itu dari Januari Desember, sementara di PPK 3 periode, Maret Juni Desember, Januari Maret. Tapi kalau di PNS sekarang kan udah
apa SKP baru nih Bang Jul. Ya, itu Kemarin PP kebetulan 46. Kita kebetulan kemarin pelatihannya apa namanya itu? Ya, sosialisasinya kan. Sosialisasinya. Cuma itu per 6 bulan. Per 6 bulan ya, per Kalau semester. dulu kan SKP itu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Penilaian kinerja guru apa namanya itu? Sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai. Guru pula. Sasaran kinerja pegawai ini dinilai oleh atasan kita yang di sekolah. Umpamanya sasaran kita dari pada Januari ke Desember itu mengajar di kelas. Rentang waktunya di situ kalau Januari Maret berarti 6 bulan. 6 bulan. Target kita tercapai atau tidaknya di situ ditandatangani di bulan Juni. Nah, begitu teknisnya. Sementara kalau di PPK sertifikat tidak dimasukkan. Oh, di sertifikat tidak. Karena tidak ada angka kredit. Itu Ya, saja. Dan perbedaannya lagi di ASN PPK ini golongannya unik. Unik. Ya. Apa itu yang bikin unik? Yang unik. Jadi penasaran nih, masih jadi penasaran nih yang honor yang belum P3K atau PPK atau disingkat orang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sorry guys, canda. Namun di sini di dalam P3K ini kita ada istimewa dan ada juga tidak istimewa ya. Istimewanya bisa menjabat menjadi pimpinan tertinggi. Ya. Contoh, tidak harus berjenjang seperti PNS. Contoh, dites lagi untuk menjadi pimpinan tertinggi, ada tesnya. Menjadi kepala sekolah, menjadi kepala kordik, menjadi kepala dinas, dan kepala-kepala bidang lainnya. Begitu. Otomatis sifatnya kalau di PPPK itu diatur pada PP 48 tahun 2018. Ini ibaratnya sedang dibahas oleh pihak BKD kita pada saat ini, bulan ini. Mudah-mudahan, amin. Jadi yang PPPK ini tidak ada pensiunnya, bukan tidak ada, belum diregulasikan pensiunnya. Kemungkinan suatu masa ASN ini akan menjadi satu namanya. Apa itu? Tidak ada PNS, tidak ada PPK, yang ada ASN, aparatur sipil negara. Nah, negara kemungkinan akan menghapus namanya pensiun semua. Maka terbitlah yang namanya uang tulang, tergantung golongan. Nah, ini sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan kita di pusat sana. Jadi kan kawan yang honorer sampai tahun 2023 ini masih ada kesempatan untuk ikut tes di PPPK ini. Nah, silakan ikut tes. Jangan kira ASN PPK ini tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Sama-sama memiliki kelebihan, sama-sama memiliki kelemahan, baik itu di PNS maupun itu di PPK. Ya, sama. Dan saya yakin suatu masa cukup satu namanya, yaitu ASN. Tidak ada PNS, tidak ada PPK, yang ada aparatur sipil negara. Oke. Nah, itu dia guys. Nah, tapi ini kira-kira kan sekarang Bang Jul udah PPPK nih. Ya. Nah, mungkin udah lebih naik setingkat dari keamanannya daripada honor sekolah dulu, Pak. Dan sekarang kita mau ingin tahu nih apa kisah perjuangan Bang Jul nih, mulai dari honor kan pasti adalah kenang-kenangan kan, bukan kenangan apa namanya itu, perjalanan karir Bang Jul di guru, menjadi seorang guru, mulai dari honorer hingga menjadi PPPK saat sekarang ini. Mungkin kan teman-teman kita yang lihat, yang nonton nanti konten ini, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi bagi teman-teman honorer agar tetap tabah atau tetap berjuang, semangat berjuang sampai menuju yang ASN. Nah, intinya ASN, aparatur sipil negara. Coba kita ingin tahu cerita sedikit perjalanan karir Bang Jul dari honorer bisa menjadi sampai sekarang ini.
ketika saya tamat SMA, Ah, pada saat itu tidak lama kemudian ayah saya atau orang tua saya yang laki-laki meninggal dunia. Nah, setelah dia meninggal dunia, sebenarnya tamat SMA itu Pak, saya udah tes yaitu masuk secatah TNI Angkatan Darat. Kan ingat Pak Marta kan? Iya, Ingat sekali dengan Hepia yang mengantar saya ke mana itu mana di Pekanbaru ini? Baterai bukan baterai. Bukan baterai. Aduh, Koremang tua. Oh. Bersama Hepia. Nah, teman kita yang sama-sama ikut pramuka waktu itu. Jadi alhamdulillah, kalau seandainya pada hari itu orang tua saya tanda tangan izin orang tua, Pak, mungkin udah 2 ya. Merah ya, 2. Ya, namanya- Tapi sekarang ganti merah Ya, putih. namanya rezeki itu kan berarti kita bukan rezeki yang di situ dikasih Tuhan. Ya. Gitu. Habis itu Nah, setelah itu saya sedih, Pak. Sedihnya begini. Sudahlah tidak diizinkan. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia dan saya pergi ke rumah Pak Hendri Yusdar, guru MTS waktu udah itu. MTS ya. Nah, sekarang pembina pramuka di SMA 2 dulu ya. Sekarang tugas di Rokan. Berokan. Dia memberi motivasi pramuka lah lagi. Maka saya pakai kacu pramuka dan bertemu dengan Ibu Nur Hamidah, Kepala SD Negeri 4 Tandun yang ada di Desa 1. Dia tawar, ayolah ngonor di sana. Latihlah pramuka. Saya ngonor di sana. Itulah mulai saya mengonor, Pak. Saya mengonor di situ, melatih pramuka dan guru olahraga selama 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu kita pindah ke SD 4 Ujung Batu di Ngaso. Nah, itu kepalanya Pak Sunardi. Dia ajarkan kita banyak ilmu yang bermanfaat di situ. Saya rangkap, Pak, dari operator, pengelola administrasi operasional sekolah, TU ya, TU lah, tenaga administrasi. dan mengajar juga guru agama Juga agama. yang bukan bidang saya, tetapi saya dalam hati saya pasti bisa. Ya harus Nah, bisa. harus bisa. Harus bisa. Karena satu sisi antan dan keyakinan kita wajib bisa. Nah, itu yang penting semangat aja. Tidak tahu bertanya kepada guru senior. Gitu waktu itu. Nah, setelah itu di tahun 2013 kita ada namanya pembukaan tes CPNS. PNS. Nah, ini nih sejarah PPK ini dari sini bermula. Berkisar 514 orang honorer di Rokan Hulu ini yang tes. Banyak ya? Banyak sekali Rokan Hulu. Nah, Itu tahun berapa? 2013. 2013 aku sekarang di mana tuh ya guys? Di- Oh, 2013 kalau aku pribadi itu berada di Padang, masih di Padang Panjang. Kita masih pendidikan. Kuliah di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Nah, masih kuliah. waktu 2013 itu saya di tahun itu juga S1. Kenapa? Guru waktu itu kuliahnya UPBJJ. Apa itu? UPBJ unit pembelajaran jarak jauh. Nah, itu pusatnya di Jakarta Selatan dan tutorialnya di daerah masing-masing. Itu untuk guru, untuk penyetaraan waktu itu D2 di tahun 2008, alih program S1 sampai 2013. Memang lama tamatnya, Pak. Tapi kita disuruh mencari ilmu sendiri. Ya alhamdulillah dapat ilmunya. Alhamdulillah. Nah, ilmu pedagogiknya kita dapat. Makanya kita bisa dan mampu menjawab soal-soal untuk PPK itu. Semasa kita ingin belajar dan terus belajar pasti bisa, pasti dapat. Jadi setelah 2013 tidak ada ranking. Udah ada ranking. Tiba-tiba 115 orang diangkat
Banyak banyak. ya. Tahun 2013. 2013. Nah, kami bingung, lah kok tidak ada ranking dari hasil tes. Tiba-tiba kan Angkat. Itu PPK. PNS. PNS. Nah, setelah itu diangkat otomatis tahap 2 Database. yang tes PCPNS kemarin itu. PNS. Tahap 2 dan kami masuk ke tahap 3. Janjinya mau kan 1 2 3 di PNS kan. Tetapi kenyataannya rezim berganti. Rezim berganti. Nah, tidak ada kunjung penjelasan untuk tahap 3 ini. Akhirnya kami bergabung dari Sabang sampai Merauke menjadi suatu buah forum atau perkumpulan yang diakui oleh negara dari Badan Hukum Kemenhumkam RI untuk setiap bendera-bendera perkumpulan honorer namanya. Itu resmi, ada SKHU-nya namanya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Makanya kita membuat diskusi setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Tidak ada putus komunikasi Sabang sampai Merauke. Apa kira-kira untuk meregulasi kita ini? Dan dapatlah kesimpulan kami ingin revisi kembali Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Karena di tahun 2013 kita tes, 2014 tidak ada lagi yang namanya diangkat secara otomatis. Begitu ceritanya. Kita tuntut minta di Istana, di DPR RI, di Kemenpan, kita minta di Kemendikbud, kita minta bersama-sama. Nah, banyak perjuangannya. Pada dalam 1 tahun mungkin kami ada 8 kali untuk audiensi, konsolidasi, serta jajak pendapat sampai mengirimkan surat dukungan agar seluruh honorer yang ada di Indonesia tanpa membedakan dari SK-nya. Nah, kami minta datanya itu di data Dapodik. Kenapa selama ini yang honor ini ada, tapi tidak ada datanya di pusat. Nah, ini yang kami kawal, kami pantau. Akhirnya alhamdulillah Pak Nadiem mensetujuinya itu. Makanya sampai hari ini data tetap diambil di Dapodik. Ibaratnya untuk mengantisipasi dari yang namanya titipan-titipan nomor punggung. Itu istilahnya gimana ya? Yang dia tidak menghonor, tiba-tiba udah ada. Bagaimana rasanya? Kami udah ngerasain juga itu. Tiba-tiba, nah itu jangan terjadi lagi. Di pusat itu membahas tentang honorer yang gajinya 300.000 sampai 700.000. Secara logika, yang gajinya 300.000 dan 700.000 itu adalah honor sekolah yang dibiayai oleh dana operasional sekolah dan pusat. Ini yang dibahas di pusat, bukan honor yang dibiayai oleh APBD. Seharusnya Undang-Undang ASN PPK ini untuk honor sekolah aslinya. Tetapi sampai di daerah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini berubah skema. Mungkin ini mau minta maaf. Kemungkinan setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia ingin bersikap adil. Honor APBD dimasukkan, honor sekolah dimasukkan. Begitu, good to test. Nah, lambat laun ini sudah sah, PP-nya sudah di Togok Palu, udah di Togok Palu, terus udah jalankan, datang dites dengan umum. Bagaimana ya nasib kawan kita yang berjuang selama ini? Ini kadang-kadang bingung juga kita. Apalagi yang ini, di situ kita padahal kalau honorer ini kalau berdasarkan Dapodik, padahal mereka sudah ada tempat, mengajar masing-masing dan mereka sudah terdata
terdaftar di Dapodik Benar. di pusat. Nah, yang itu kita kasihankan itu mereka yang udah umur 35 tahun ke atas, yang udah mengabdinya ke atas, yang kerjanya sudah jelas. Ya. Jelas dia punya pengalaman dan sudah jelas kerjanya dibandingkan dengan yang baru tamat kuliah langsung bisa jadi Beda. Nah. Pastilah daya indeksnya atau daya tangkapnya sudah jenuh. Iya. Karena gini, tapi itu kalau menurut aku di situ sangat disayangkan. Semoga pemerintah mendengar keluh kesah teman-teman yang honorer sekolah yang ibarat mau ikut tes umur udah lewat gitu, mau ikut tes IP rendah, kan ada seperti itu. Nah. Sementara kalau kualitas tidak kalah mereka rata-rata. Kalau saya melihat dari mata saya yang di sekitar saya gitu, kebanyakan guru-guru honorer ini yang banyak berprestasi. Ya, karena menciptakan anak-anak berprestasi itu banyak guru-guru honorer. Tapi kenapa mereka tidak diperhatikan? Nah, itu masih banyak. Karena pengalaman saya sendiri, saya pribadi sendiri juga seperti itu. Sekarang saya bertanya lagi semua Pak Marta. Silakan kembali bertanya. Saya bertanya lagi. Oke. Bagaimana Pak Marta keluh kesahnya selama menjadi guru? Kita kan dulu anak sekolah. Sekarang kita ada guru. Nah, yuk silakan. Nah, kalau seperti itu, Jangan lupa like dan subscribe. tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu guys, subscribe, like, share, and comment ya di channel Citoloma ini. Ya. Dan channel satu lagi, channel saya Marta Sri Irwanto. Yes, nah. Oke, lanjut. Nah, kalau saya pribadi ya, awalnya itu saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang guru. Ya, sama. Nah, dan saya sampai saat ini tidak menjadi seorang guru, tapi saya pernah menjadi guru 4 tahun. 4 tahun ya. guru seni budaya. Oh. Waktu itu ketika saya sekolah, itu kan saya punya impian, saya bercita-cita menjadi seorang arsitek. Ya, Karena saya hobi mendesain rumah. Nah, saya bercita-cita menjadi seorang arsitek. Cuma mungkin sama seperti Bang Jul, Ya. yang punya cita-cita menjadi seorang TNI. Ya. Nah, sudah ikut tes tapi tidak diizinkan dan juga mungkin tidak di situ rezekinya, ada rezeki yang lebih baik. Mungkin inilah jalan kita gitu. Dan saya berprinsip juga seperti itu. Yang penting kita syukuri. Yang penting kita syukuri dan kita jalani aja. Jalan. Jadi ketika itu saya kuliah, terus saya kuliah di bidang bisnis administrasi. Terus saya ke Kalimantan Timur, Ya. sampai Kalimantan Timur merantau, terus balik lagi ke sini ke Riau, ke Rohol, Ujung Batu, Kampung halaman. kampung halaman. Terus saya coba juga berkuliah di luar semester di hukum, Hukum, ya. jadi hukum. Dan itu pas di hukum itu tidak bidang saya rasanya. Kenapa tidak bidang saya? Karena waktu itu saya kuliah cuma Sabtu Minggu, berarti dari keilmuan saya. Jadi setelah itu saya luntang-lantung. Mungkin Bingung lah, kawan-kawan arah kemana ini? ketika, Jurusan mau yang tepat sasaran. ketika itu tuh saya berpikiran seperti ini Bang Jo. Karena waktu itu nggak tahu, saya malas, mau bekerja malas, mau apapun malas. Karena ada dari diri kita sendiri juga, karena kita tidak menemukan Pengembangan ilmu tadi. apa yang keinginan kita tadi, ibarat kata orang jati diri. Jati diri. Ya, benar. Nah, jadi ketika itu saya berpikir saya tidak ini pemalas, sementara kita punya kemampuan, kita punya Skill kelebihan. dan Nah, kelebihan. Nah, jadi tahun 2009 saya hijrah ke Sumatera Barat. Pas bersamaan dengan Gempa Padang yang besar dulu, Gempa Padang 2019. Itulah pertama kali saya Sumatera Barat. Terus saya membaca, saya tinggal di Bukit Tinggi waktu itu, terus saya melihat sebuah kalender. kalender apa tuh? Kalender Cina, Jepang. Kalender fakultas itu. Kalender fakultas. Waktu itu namanya masih ASKI. Bukan ASKI, STSI. Ya, STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Baramanjang. Jadi saya berpikir kayaknya saya ingin kuliah lagi gitu kan. Saya hubungi orang tua. Tadinya hukum mau pindah program. Program itu pindah. Saya kuliah lagi. Mau ulang. Saya kuliah lagi. Terus saya kuliah dan itu alhamdulillah waktu itu saya pilih jurusan teater. Kebetulan kita masuk gelombang 2, akhirnya lulus, dan itu negeri.
akhirnya lulus di fakultas. Kebetulan pas zaman saya berubah nama menjadi Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Padang Panjang. Nah, di situ saya kuliah. Alhamdulillah tujuan saya karena dulu saya hobinya membuat seperti apa istilahnya seperti membuat acara, gitu, belajar mengorganisasi sebuah acara atau Iya, pernah itu kita buat organisasi festival band. Ada dulu. Ada. Ikatan Iksu. Waktu itu kebetulan saya ketua umum. Ya, Nah, di situ saya ambil jurusan teater. Ya. Terus dulunya kata saudara, kata kakak saya, kenapa tidak ambil jurusan tari gitu kan? Ya. Karena waktu dulu kan saya tuh SMA-nya ikut sanggar juga. Ya. Karena bidang saya juga, saya hobi kesenian waktu itu kan. Seni tari kan. Ya, seni tari. Karena saya berpikir kalau saya seni tari saya sudah belajar menari tapi ada satu tantangan ketika saya mengambil jurusan teater, jurusan yang belum pernah saya geluti gitu kan. Ya. Akhirnya saya masuk di teater, alhamdulillah tamat. 5 tahun tamat. Gelar S1, gelar SSN. Nah, SSN ya. SSN. Setelah itu nanti kalau perjuangan saya kuliah itu nanti kita bahas di di segmen-segmen berikutnya atau channel konten-konten berikutnya, ya, di part berikutnya. Nanti kita bahas kupas di sana nanti. Kita kupas ya. Jadi setelah saya tamat 2015 kebetulan, nah kakak saya nelpon, mau nggak jadi guru kan gini, mau nggak jadi guru. Mana? Kakak kandung. Kakak kandung. Yang di atas saya mau nggak jadi guru. Jadi ketika itu cobalah jadi guru. Nah ketika itu pas kakak saya ini bertemu sama salah satu guru di sekolah dasar yang ada di Ujung Batu. Kebetulan guru tersebut adalah teman sendiri, teman kita sendiri. Teman kita sendiri, Ibu Titi. Titi Numarita. Titi Numarita. Besok kita undang dia. Besok kita undang dia. Jadi kebetulan kita satu lulus SD sama tingkat, SD sama, SMP kita sama-sama tingkat, SMA kita satu kelas, gitu kan. Kalau nggak salah dia itu sekretaris gitu ya. Iya, sekretaris kayaknya ya, karena dia tulisannya cantik. Jadi ketika itu, iyalah. Jadi ketika saya tamat, saya langsung menjadi seorang guru. Nah, yang dulu saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang guru, akhirnya saya menjadi seorang guru. Nah, jadi masuklah saya ke sekolah dasar tersebut, diangkat menjadi guru bidang studi seni budaya, SBDP kalau di SD namanya kan. SBDP ya, SBDP. Di situ saya mulai saya di situ, alhamdulillah beberapa prestasi juga telah saya ciptakan membimbing anak-anak didik di sekolah tersebut, dan saya pribadi guru sendiri. Salah satu contoh prestasi di PGRI. Nah, contohnya FLS2N. Itu di bidang vokal kita dapat, tari juga ada, terus pantomim, ada lomba puisi juga, puisi, musik. Terus saya pribadi di guru saya pernah sampai ke tingkat provinsinya PGRI itu Solo Vokal ya. Utusan dari Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, PGRI. Keren ini, Pak Marta keren sekali. Seperti itu. Jadi ketika saya jadi guru itu ya saya nikmati aja gitu. Saya nikmati aja, mungkin di sini lah, apa. Cuma ketika itu saya ikuti prosedur, ada namanya SIM PKB yang sekarang itu. Nah, di situ akhirnya saya keluar ikut ujian UKG. Saya kurang paham juga sebetulnya. Karena waktu pendidikan saya kan tidak seorang guru. Jadi belajar yang seperti Pak Bang Injil bilang ada pedagogi. Saya belum pernah belajar seperti itu. Belum pernah belajar seperti itu. Saya hanya ketika itu mengajar sesuai dengan bidang naluri saya. Bagaimana saya menciptakan karakter anak dengan seni budaya ini. Tapi menurut saya itu bagus. Seni ini memang harus dikembangkan. Tanpa seni hidup ini sepi. Pertama kali honor saya juga di bawah UMR. Sangat jauh dari UMR, inilah sangat diperhatikan. Padahal kita S1 loh. Tapi ya kalau untuk di honor ini kita
gajinya ya, tapi itulah, tapi gaji di akhirat aja kita hitung. Tetapi Itu. sesuai juknis petunjuk operasional dan pos Hmm. itu sudah waktu tahun 2017 sudah kita kembangkan, ada tuh di YouTube FGBSND mengenai upah minimal regional atau upah minimal kabupaten untuk guru honor sekolah ini. Honor sekolah. Sudah ada petunjuk teknisnya itu 10% sampai 15%. Pertama, itu kita bahas dan direvisi kembali menjadi 50%. Artinya apa? Di atas 1 juta Tergantung tahun. bukan Pak, Apa? berdasarkan tingkat ijazahnya S1, SMA, D2, D3 ini tidak sama. S1. S1 15 Kalau sesuai prosedurnya sesuai juknis yang sudah kita bahas di tahun 2017. Nah, pada saat itulah kami meminta supaya pemerintah daerah untuk menerbitkan SK honor sekolah ini ditandatangani oleh kepala daerah, tetapi masih rancu, masih ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, ini harusnya di DTO Bupati, kepala dinas yang menandatangani, barulah bisa kawan-kawan honorer kita yang di sekolah mengikuti PPG namanya. Oh, betul. Ya, itu yang UKG tadi. Ke sana tujuannya itu pengembangan dari NUPTK. Dasar menerbitkan NUPTK adalah SK tadi, kop kepala dinas ditandangani kepala dinas. Harusnya DTO Bupati, kopnya dinas ditandangani kepala dinas. Begitu waktu yang kita bahas. Tetapi kita bersyukur kawan-kawan yang honor sekolah sudah bisa direkrut untuk tes ASN P3K. Ini dari hasil revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang berkeadilan. Ketika kami berjuang, ya, itu kami fokus kepada revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dulu yang berkeadilan. Tuntutannya mungkin dalam 1 bulan ada 6 tuntutan setiap tahun sampai tahun 2018. Sejak 2014 bergabung, memang harus bergabung, ikuti saja, tetapi ikuti forum yang memiliki legal. Jangan ilegal. Dia ada jenis forum ini ilegal, tidak terdaftar di Kasbangpol, Kesatuan Bangsa Anak Politik namanya, yang membina dan mengawasi forum ini. Kenapa diawasi? Perintah dari Kementerian Menkumham. Menkumham RI. Ada itu SKHU-nya. Diterbitkan, Dewan Pembinanya ada 3 orang, pengurus intinya ada 3 orang, struktur anggotanya ada 100-an ribu orang. Baru ditandatangani oleh Kemenkumham RI. Yang forum seperti ini ikutilah. Kenapa? Di dalam itu kita akan mendapatkan pengalaman, mendapatkan saudara, mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan, kita dapat. Nah, dan ujung-ujungnya mempererat silaturahmi sesuai dengan keyakinan kita. Mempererat silaturahmi itu adalah mendatangkan rezeki. Amin. Nah, itu warta menurut saya. Semangat, jangan hiraukan orang mau berbicara apa, terserah. Yang penting kita tidak ganggu dia dan kita jangan disenggol. Itu aja. Selesai. Kita kerjakan kerja kita urus urusan kita, dan kita jangan pernah urus urusan orang lain yang sifatnya privasi. Batasan. Kalau ingin batasan, kita yang membatasi. Artinya apa? Kita ingin fokus kepada apa yang kita capai. Kalau dia masuk ke ranah kita hanya untuk menyenggol-nyenggol, saya rasa itu sudah tidak di jalur konsep kita. Jadi tidak perlu kita diabaikan saja. Kenapa begini? Sampai tahun 2023 ini honorer
kemungkinan. Ya Amin. mudah-mudahan semuanya di PPPK. Ya, saya pernah juga melihat Bang Jo di TikTok, juga pernah dengar itu video ucapan Menteri Pendidikan. Itu memang ya 2023 katanya itu diusahakan, apa istilahnya? Pokoknya yang honorer yang terdaftar di Dapodik sekolah itu diangkat menjadi PPPK. Mudah-mudahan aja dan itu tidak hanya wacana, supaya mudah-mudahan kita ini pemerintah juga dengar keluh kesah kita, teman-teman juga semangat. Nah, semangat honorer. Nah, kita sebenarnya juga, pemerintah ini dia sayang kepada rakyat, apalagi kepada honorer ini. Mereka itu sayang. Kalau tidak sayang, tidak mungkin dibuat yang namanya rekrutmen untuk ASN PPK. Kenapa? Mengingat menimbang ada yang usianya 5 tahun lagi mau habis masa kerja, makanya dimasukkan. Tetapi walaupun demikian, tetap kita bersaing. Ibaratnya apa? Tetap kita tes. Itu ilmu, pengetahuan pekerjaan yang kita ampu ini harus ada. Contohnya kita guru, ya ilmu pedagogik, ilmu akademik, ilmu profesionalnya itu harus ada. Dan bidang lainnya itu harus kita kuasai. Ibaratnya ada passing grade, ada batas ambang batas dari tolak ukur daya indeks kita. Indeks ya itu yang dimaksud. Kalau tidak ada daya indeksnya itu ya gimana? Pemerintah tidak mungkin dia merekrut honorer yang tidak ada kemampuan dalam bidang yang diampu, ya kan? Nah itu saya setuju begitu. Untuk apa? Supaya bangsa dan generasi kita ini memiliki ilmu yang mapan. Ada standar ilmu. Coba kalau tidak ada ilmu, yang akhirnya apa yang terjadi? Apalagi kita kaitkan dengan agama kita, menyampaikan ilmu adalah ibadah. Tuh, menurut saya begitu. Ya, semangat, terus belajar, tidak melihat usia. Iya, kita harus semangat, harus ada pembelajaran. Contoh, belajar di sekolah tidak, kalau belajar di sekolah itu kita diberi ujian. Kalau kita belajar di luar sekolah, kita yang diuji. Itu ya parah ya. Nah, itu luar menurutku. Jadi sekolah di luar maupun sekolah di dalam itu sama. Tetapi kalau di sekolah kita diberi ujian, kalau di luar kita diuji. Nah, itu kita lagi ibarat kata Pak Marta tadi, jati diri tadi. Kita harus punya prinsip, tetapi jangan prinsipil. Kalau prinsipil itu orang yang tidak bisa mengikut apa dari pendapat orang dan tidak bisa membedakan pendapat dengan orang berpendapat seakan-akan menekan. Oh bukan, nah itu prinsipil namanya. Contoh, saya menyampaikan suatu ilmu kepada Pak Marta, tiba-tiba Pak Marta tidak terima dengan pendapat yang saya berikan, itu namanya prinsipil. Bertahan dengan konsep yang pola konsep yang Bapak miliki selama ini. Itu namanya prinsipil. Bisa, dia harus mengikuti zaman. Jangan sampai kita yang tergiling zaman. Nah, itu yang dimaksud. Nah, makanya kita harus punya prinsip. Begitu Pak Marta. Yang penting semangat. Saya doakan semuanya menjadi ASN. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini termotivasi dengan perjalanan perjalanan karir Bang Jul menjadi seorang guru, dari honorer sekolah sampai menjadi ASN PPPK ini ya. Oke guys, ya itu dia cerita singkat kita untuk pada tahap ini. Nanti mungkin kedepannya kita akan cerita-cerita lagi dengan tema yang berbeda di konten berikutnya. Tapi sebelumnya mohon kritik dan sarannya juga di bawah
komentar. Kita nanti akan jawab Ya, benar. komentar nanti kita akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan, atau kita bisa diskusi Iya. diskusi melalui konten ini. Silakan teman-teman berkomentar, nanti kita akan jawab dan semoga pemerintah juga mendengar keluhan kita ini ya sebagai guru honorer. ini. Tapi kita udah termasuk beruntung teman-teman, seperti kita udah masuk beruntung ya. Dibandingkan kita lihat ya di daerah-daerah sulit, Ya. guru honorer daerah sulit yang gajinya hanya 300.000, Ada yang 50.000. ada yang 50.000, dan bahkan ada yang tidak digaji sama sekali. Dan perjalanan menuju itu lebih rutinnya lebih kadang berbahaya kan, ada yang nyebrang sungai Ya. kan. Suatu masa nanti kita lihat rekan kita Iya, dengan itu. Kalau kita udah masih, menurut saya pribadi ini udah termasuk senang lah kita honor tapi kita juga kita harus juga kan kawan kita yang mungkin yang belum beruntung seberuntung kita, tetap semangat, jangan berhenti berjuang. Ya, itu. Yang penting ikhlas. Teruslah Jangan mengabdi ikhlas. kepada negara. Ya, itu deh guys. Tapi sebelum kita akhiri, ada nggak pesan-pesan yang sedikit motivasi atau pesan yang Bang Jul bisa sampaikan untuk teman-teman kita yang mungkin nonton konten YouTube kita ini? Bisa. Simpel aja. Semangat yang kita punya, nasib jangan ditanya. Oke? Oke guys. Semangat. Terima kasih Bang Jul. Oke guys, sebelum kita akhirin, jangan lupa terus tonton channel kita ini. Konten-konten ini mungkin nanti kedepannya akan ada cerita-cerita, istilah katanya kan namanya Citoloma. Ya, Citoloma. Kalau Citoloma ini kan bahasa kita dari Ujung Batu nih. Tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada unsur lain. hanya sebatas cerita-cerita, pengalaman kita pribadi. Kita sifatnya hanya menghibur, memotivasi, juga memberikan pendidikan. Mungkin kalau ada kata-kata kita yang salah atau kita mohon maaf sebelumnya. Nah, seperti konten kita ini kan Citoloma. Ya, Kalau Citoloma itu istilahnya kalau dalam bahasa Ujung Batu, kalau Cito itu artinya cerita. Loma itu artinya enak. Jadi cerita enak. Jadi kita ngobrol-ngobrol enak itu. Apalagi ditambah segelas kopi. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan ini kan ada sponsor, terus kasih ada endorse, kasih kita kan produk kopinya di sini, nanti bisa kita endorse kan. Udah wing kan sesekali antar ke studio kopi luarnya. Bisa kita iklankan. Ya. Nah, itu dia guys, tapi sebelumnya jangan lupa juga terus nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, like, share, and comment. Jangan lupa bagikan ke ke teman-teman, share. Ajak teman-teman nonton channel YouTube kita ini, atau bisa juga kenalan sama Bang Jul. Ada Instagram. Apa Instagramnya? Ada Juliadi. Berapa itu? 1904. Atau konten YouTube, channel YouTube-nya. Silakan. At-Taqwa Hahuna. Habis. Jangan lupa subscribe juga guys. Nah, jangan lupa subscribe itu channel YouTube Bang Jul ya. Oke guys, kita nanti akan lanjutkan di konten berikutnya. Demikianlah konten kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.